Shalom, apa kabar teman-teman, ibu-ibu anggota komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, adik-adik mahasiswa kebidanan, mahasiswa keperawatan, para bidan, para perawat di seluruh Nusantara. Pada hari ini saya ingin sharing tentang pil KB. Tentu bukan hal yang asing buat ibu-ibu, bahkan buat mahasiswa kebidanan dan keperawatan. Terkhusus buat mereka yang sudah bekerja di tenaga kesehatan. Baik saudaraku yang terkasih, sebelum kita lanjutkan tentang pil KB, saya minta tolong dan minta bantuan pada ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Lakukan like, comment, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang pil KB. Apa sih itu pil KB? Pil KB adalah obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Pil KB bekerja dengan cara mempengaruhi kerja indung telur dan rahim, sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Pembuahan adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Saudaraku yang terkasih, pil KB merupakan jenis alat kontrasepsi hormonal yang perlu dikonsumsi secara teratur dan akan efektif apabila dikonsumsi pada waktu yang sama. Misalnya, Anda memutuskan untuk menggunakan pil KB jam 7 malam, maka setiap hari harus meminum pil KB mulai jam 7 malam. Jangan diubah, besoknya jadi jam 9, besoknya lagi jam 8, besoknya lagi jam 5. Jangan diubah, jangan dikonsumsi seingatnya, harus sesuai dengan dosis dan anjuran. Setuju? Dan yang perlu diingat adalah pil KB bukan sarana untuk mencegah penyakit infeksi menular seksual atau HIV ya. Ini bukan kondom. Oke? Baik. Jenis pil KB berdasarkan kandungan bahan di dalam pil KB dapat dibagi menjadi dua. Tadi saya bilang pil KB kombinasi dan khusus progestin. Pil KB yang kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron. Sebagian besar pil KB di Indonesia ini mengandung kombinasi antara estrogen dan progesteron. Ada pil aktif dan ada pil yang non-aktif yang kita sebut sebagai placebo. Biasanya di dalam pil KB dengan contoh seperti ini, pil aktifnya itu lebih banyak, pil placebonya yang lebih sedikit. Perbedaan biasanya ada di warna seperti ini, atau ada di bentuk, lebih besar atau lebih kecil. Pil KB kombinasi bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur oleh ovarium atau proses ovulasi. Obat ini juga bekerja dengan cara mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur, sekaligus menipiskan dinding rahim supaya sel telur yang sudah terlanjur dibuai tidak bisa menancap, bertumbuh dan berkembang. Ada 4 jenis pil KB kombinasi, yaitu pil KB monofasik, di mana pil KB monofasik terdapat kadar estrogen dan progesteron yang jumlahnya sama atau konstan pada setiap pil aktifnya. Yang kedua adalah pil KB bifasik, di mana mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen pada setiap pil aktif bersifat konstan atau sama, namun progesteronnya akan berubah dosis pada pertengahan siklus. Jadi ada penambahan dosis. Pil KB trifasik. Pil KB trifasik mengandung hormon estrogen dan progesteron, namun ada penambahan dosis untuk progesteronnya setiap 7 hari sekali. Jadi dalam satu siklus 3 hari terjadi peningkatan kadar progesteron. Kemudian yang terakhir adalah pil KB tetrafasik, di mana mengandung hormon estrogen dan progesteron dan estrogennya dalam kondisi yang konstan,
Progesteronnya berubah dosis meningkat selama 4 kali dalam masa siklus. Nah, saudaraku yang terkasih, pil KB yang kombinasi yang digunakan dalam jangka panjang itu kita sebut sebagai extended cycle pill. Extended cycle pill ini kandungan aktif dikonsumsi berkelanjutan sampai dengan 12 minggu. Kemudian 1 minggunya placebo. Jadi diharapkan perempuan yang menggunakan pil KB ini itu menstruasinya setiap 12 minggu sekali pada saat kita mengkonsumsi placebo. Extended cycle pill bekerja dengan cara menurunkan frekuensi menstruasi yang dialami oleh wanita dalam setahun, sehingga wanita hanya mengalami menstruasi sebanyak 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali. Pil KB khusus progestin. Pil KB khusus progestin atau progesteron sintetis ini biasanya dikenal dengan nama mini pil. Pil KB ini terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah yang sama atau konstan. Pil mini biasanya digunakan untuk ibu menyusui atau ibu-ibu yang tidak boleh mengkonsumsi estrogen. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, salah satu contoh adalah kanker. Pil mini bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga sperma tidak bisa mencapai telur. Obat ini juga menipiskan volume dinding rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi tidak akan menancap, bertumbuh dan berkembang. Terkadang pil mini juga bisa mencegah proses pelepasan sel telur yang sudah matang atau kita sebut sebagai ovulasi. Nah, saudaraku yang terkasih, ibu-ibu anggota komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, adik-adik perawat dan kebidanan, kita akan melihat apa sih efek samping daripada pil KB. Ada beberapa efek samping yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah gangguan siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi bisa berupa amenorre atau tidak haid. Yang kedua, ada perdarahan bercak atau spotting, jadi coklat-coklat di celana ya. Perdarahan di luar siklus haid. Tidak waktunya haid tapi muncul perdarahan. Perdarahan haid yang lebih lama atau lebih banyak daripada biasanya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Mestinya kan kita bertanya seperti itu. Nah, penyebabnya adalah adanya ketidakseimbangan estrogen dosis rendah, sehingga endometrium mengalami perubahan degenerasi atau atrofi, penipisan ya, sehingga menyebabkan amenorre atau tidak haid. Jadi penjelasannya, pada masa rahim siap untuk dibuahi, endometrium di dalam kandungan atau di dalam rahim itu akan menebal. Dan pada saat tidak terjadi pembuahan, endometrium itu akan luruh. Nah, karena pemakaian pil KB, maka endometrium itu menipis bahkan nyaris tidak terbentuk. Jadi tipis sekali. Maka dari itu pada saat ada pembuahan tidak akan bisa terjadi karena media untuk menancapnya sel telur yang sudah dibuahi dan bertumbuh di situ tidak ada. Dan kenapa tidak menstruasi? Karena endometriumnya sangat tipis. Yang luruh itu nggak begitu ada gitu loh, bahkan nyaris nggak ada. Jadi akhirnya tidak muncul menstruasi. Berikutnya adalah efek samping yang kedua, yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sama dengan atau lebih dari 140/90. Jadi sistolnya 140, diastolnya 90 mm/Hg. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kembali lagi efek estrogen terhadap pembuluh darah, sehingga terjadi pembuluh darahnya menjadi membesar ya atau menebal. Nah, dengan adanya menebal menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar atau mengecil ya. Nah, karena
penampangnya atau pembuluh darahnya menjadi lebih sempit daripada biasanya. Kemudian berat badan naik, ini efek samping yang ketiga. Berat badan bertambah sangat cepat dalam beberapa bulan pertama setelah pemakaian pil KB. Kenapa? Karena adanya peran hormon progesteron yang berlebihan mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, serta merangsang nafsu makan dan menurunkan aktivitas. Kemudian jerawat. Ini adalah efek samping yang keempat. Timbulnya jerawat yang berlebihan khususnya pada wajah. Ini kenapa? Ini karena penggunaan hormon progesteron, terutama yang non-testosteron ya, dapat menimbulkan peningkatan kadar lemak. Efek samping yang kelima adalah kloasma atau bercak coklat kehitaman pada wajah. Hiperpigmentasi berwarna coklat bahkan kehitaman, bentuknya tidak teratur, biasanya timbul pada dahi dan pipi. Saudaraku yang terkasih, penyebabnya apa? Penyebabnya kembali lagi adalah dosis dan lamanya pemakaian hormon estrogen dan progesteron. Jadi semakin lama dosisnya semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh, maka timbullah yang namanya kloasma atau flek-flek hitam di wajah kita. Efek samping yang keenam adalah produksi ASI yang berkurang. ASI berkurang bahkan kadang-kadang sampai terhenti atau tidak keluar ASI sama sekali. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hormon estrogen yang menekan produksi prolaktin, sehingga kadar prolaktin menjadi rendah dan menyebabkan produksi ASI menjadi berkurang, di mana prolaktin sangat berguna untuk merangsang produksi ASI. Efek samping yang ketujuh adalah pusing, mual, dan muntah. Sakit kepala yang sangat pada salah satu sisi atau seluruh bagian kepala yang disertai perasaan mual sampai muntah. Dan hal ini terjadi pada bulan-bulan pertama pemakaian pil. Penyebabnya adalah kadar estrogen yang berlebihan di dalam darah. Dibandingkan pada keadaan sebelum meminum pil, tentu estrogen mempengaruhi produksi asam dalam lambung. Jadi sewaktu kita sebelum minum pil kan kadar estrogennya sama ya. Setiap bulan ya segitu-gitu aja, karena itu kan ditentukan atau dipengaruhi oleh sistem di dalam tubuh kita. Sesuai dengan kebutuhan lah, seperti itu. Kemudian satu saat kita mengkonsumsi estrogen tambahan dari luar tubuh. Nah, itu akan menyebabkan semakin tingginya kadar estrogen. Padahal tubuh sebetulnya kan tidak membutuhkan banget ya. Nah, akhirnya kadar estrogen ini berpengaruh pada asam lambung. Dan timbullah rasa tadi, mual, bahkan sampai muntah. Yang harus kita lakukan dan yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu, oleh tenaga kesehatan sebagai salah satu konsultan di masyarakat adalah cek riwayat pada klien atau pada ibu. Pil KB tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi terhadap obat ini. Yang pertama, apakah klien pernah atau sedang menderita kanker? Kanker apa saja? Kanker payudara, kanker endometrium, perdarahan vagina yang belum jelas sebabnya, kemudian penyakit jantung, nyeri dada, kanker hati, penyakit ginjal, penyakit liver, hipertensi, migrain, atau diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian lakukan cek apakah klien sedang hamil, karena klien yang hamil tidak diperbolehkan mengkonsumsi pil KB. Berikutnya adalah cek juga apakah klien atau ibu sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal. Beberapa obat seperti rifampicin, karbamazepin, phenytoin, dan ketoconazole dapat menurunkan efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan. Gunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 7 hari pertama penggunaan pil KB atau ketika lupa mengkonsumsi pil KB. Untuk apa? Untuk mencegah kehamilan. Anjurkan klien untuk konsultasi perihal penggunaan pil KB kombinasi.
jika klien punya kebiasaan merokok dan sudah berusia di atas 35 tahun. Walaupun jarang terjadi, kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang serius seperti stroke dan penyakit jantung atau serangan jantung. Sampaikan pada klien supaya jangan mengkonsumsi Santa John wort selama mengkonsumsi pil KB, karena bahan herbal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan pada vagina dan menurunkan efektivitas daripada pil KB. Sampaikan pada klien supaya jangan mengkonsumsi jus grapefruit. Minuman tersebut dapat meningkatkan kadar pil KB dalam darah dan menyebabkan terjadinya efek samping. Sampaikan pada klien supaya menghubungi tenaga kesehatan jika klien lupa mengkonsumsi pil KB, merasa hamil, dan tidak menstruasi selama 2 bulan berturut-turut. Sampaikan pada klien supaya segera menghubungi tenaga kesehatan atau dokter apabila muncul reaksi alergi obat, overdosis, atau efek samping serius setelah mengkonsumsi pil KB. Nah, saudaraku yang terkasih, ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, para pemirsa YouTube saya, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Demikian ulasan dari saya tentang pil KB. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan memberkati.